Swastiastu. Adapun letak geografis dari Desa Sari Besikan, 11 km dari kota Singaraja ke arah timur, yaitu di Kecamatan Sawan yang terdiri dari 18 desa adat. Salah satu diantaranya adalah Desa Sari Besikan, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Adapun jumlah kerama keseluruhan tercatat pada saat ini 298 orang, terdiri dari kerama ngayah, kerama ngampel, dan nyade. Yang dimaksud kerama ngayah ialah berada di wilayah Desa Adat Sari Besikan, melakukan kegiatan sesuai dengan pancajarnya yang ditentukan oleh berjuru desa adat maupun awe-awe. Itu yang ngayah. Sedangkan yang ampel adalah berdomisili di luar Desa Adat Sari Besikan, namun masih di wilayah Provinsi Bali. Yang disebut dengan pengampel, urunannya itu sama, sedangkan pengampel adalah pengganti dari uang ayahan. Sedangkan yang nyade adalah tidak termasuk dari kedua kerama itu, baik ngayah maupun ngampel, namun tetap tercatat sebagai kerama Desa Adat Sari Besikan. Hanya kewajibannya dilepaskan, baik itu urunan dan ayahan. Syarat nyade secara umum memakai patokan umur, yaitu 60 tahun ke atas, atau sudah digantikan oleh anaknya yang sudah berkeluarga. Desa Adat Sari Besikan sesuai dengan Perda 06/1986, di mana desa-desa adat se-Provinsi Bali, kita berada di Buleleng, itu harus dicatatkan. Oleh karena demikian, kita pun juga mengikuti bagaimana kehendak pemerintah. Pada waktu itu yang menangani adalah BPPLA, sejenis dengan MDA saat ini. Itu diusulkan 31 Juli 1992, kemudian datang langsung ke lokasi 31 Juli 1993. Yang diperiksa saat itu adalah kayangan 3. 1. Pura Desa, 2. Pura Pusat, 3. Pura Dalem. Yang sangat penting sekali menentukan itu adalah mempunyai setre sendiri. Nah, seperti itu syarat yang harus dipenuhi sebagai desa adat pada waktu itu. Dan nomornya 0166. Melihat dari pura yang ada di Pura Sari Besikan, dimanapun saja kadang-kadang pura-pura itu berubah nama, namun fungsi dan maknanya sama. Untuk lokasi di Pura Sari Besikan terdiri dari yang utama adalah 3 dulu, yaitu di paling utara adalah Pura Pusat, kemudian yang paling selatan itu adalah Pura Desa, kemudian di tengah-tengahnya itu termasuk Pura Jagat dengan Buana Agungnya, kemudian di sebelah kanannya itu Linggih Ratu Agung. Inilah yang disebut dengan Pura Sari Besikan. Dan di luar dari areal ini ada Pura Dalem. Dan di Pura Sari Besikan juga dilengkapi dengan adanya Pura Subak Pungakan yang berada di sebelah selatan dari Pura Desa itu sendiri. Kita pun juga sejak tahun 2019 sudah memiliki Pura Prajapati. Lokasinya adalah di Setre Desa Adat Sari Besikan,
dan langsung mempunyai duen pura, tanah duen pura seluas 14,5 are. Di tengah-tengah ini adalah pura Sari Besikan. Kemudian di samping kiri atau sebelah timurnya ada juga pura di sana, pura Jeroan Kanan. Kemudian di sebelah barat atau sebelah kiri dari pura ini ada pura Jeroan Kawanan. Lebih lanjut, kalau menyinggung masalah sejarah pura, ada 3 tahapan yang mesti kita terima atau kita akui seperti itu. Tahapan pertama adalah berdasarkan dari zaman Kesari Warmadewa, di mana pada saat itu diperkirakan abad ke-7, tetapi tahunnya saya dapat yaitu tahun 684 Masehi, jadi abad ke-7, adalah ada 3 penunggalan. Di Buleleng Timur ini ada 3 penunggalan. Ada yang disebut dengan penunggalan, yang disebut dengan penunggalan R Tabar. R sama dengan air, R Tabar. Penunggalannya adalah di Pura Bukit Sinungal. Kemudian ada penunggalan yang kedua adalah di R Aya, R Air, dan sekarang menjadi Tukar Daya seperti yang kita lihat adalah penunggalannya di Besikan atau di Sari Besikan. Sedangkan yang ketiga adalah R Haji menjadi Suraji, penunggalannya adalah di Pura Dalem Sekumpul. Jadi ketiga penunggalan ini sesungguhnya dulu menjadi satu. Tapi setelah zaman Kesari Warmadewa itu berakhir, menjadilah 3 penunggalan, dan sampai sekarang pun juga kaitannya itu masih menjadi erat sekali hubungannya, walaupun berupa bentuk perwakilan saja. Kemudian yang kedua, ada bukti otentik bahwa Sari Besikan ini keberadaannya sudah diakui sejak adanya awig-awig di Sadat. Yang tertua di Bali adalah di Sadat Bulian, memakai rangka tahun 1320 Sake. Dan naskahnya itu ada di Pusdok Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, kemudian ada di Gedong Kirtie, dan para ulu yang membawa di Bulian. Nah, pada saat itu ada pemargin beliau Ratu Pingit. Jadi pemargin beliau itu yang dituju sesuai dengan awig-awig yang tertua di Desa Bulian, awig Desa Bulian 1320 Saka. Pemargin beliau adalah menuju 3 tempat. Yang umum adalah ke utara, yaitu di Penyusuhan, kalau sekarang disebut dengan Penegil Darmo. Kemudian kalau ke timur namanya Purwo atau Purwosidi, adalah sampai di Koyok Batu. Sedangkan kalau Kulon atau Paschima atau barat sampai di Besikan. Di Besikan itu yang sebagai inti pokok. Jadi yadnya yang merupakan kewajiban gitu. Jadi ada yadnya yang berupa setengah kewajiban, kemudian ada yang berupa kewajiban. Jadi kewajiban mesti dilaksanakan. Itu yang disebut dengan kewajiban. Di sini ada 2 kewajiban yang tidak bisa dilepaskan. Jadi pertama adalah pekelem keenem ini, atau disebut dengan nangguk merane, atau disebut dengan bulu mirah, bulu gelas, dan sebagainya. Nama yang sesungguhnya tetap pekelem, tetapi kegunaannya lah seperti itu. Karena sarananya memakai sapi yang masih muda disebut bulu mirah dan lain sebagainya. Maknanya adalah cuma satu, memohon kerajengan, kerahayuan, sarul prani, utamanya tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia itu sendiri mendapat keselamatan dan tanaman subur, kemudian hewan-hewan sehat seperti itu. Nah, sarana yang dipergunakan
Ini adalah sapi jantan yang belum ditusuk hidungnya, jadi masih muda. Barangkali itu dijuluki sebagai wulu merah. Dan binatang korban itu adalah harus mulus, tidak boleh cacat, sehingga ada yang sudah menentukan yang ahli di bidang itu. Nah, yang uniknya lagi, pekelem di sini bukan utuh itu ditenggelamkan di segara, tetapi dibuat wangun urip. Jadi wangun urip dibuat sedemikian rupa dengan peralatan kelengkapan yang tidak boleh kurang. Sebab menurut mitologi, keyakinan kita itu akan hidup, sehingga tidak boleh dikurangi. Dan pelaksanaannya pangrepeting wengi gitu. Pangrepeting wengi, jadi di tengah-tengah malam itu sendiri. Kalau diambil dari hitungan nasional, itu sudah menginjak hari pertama dan hari kedua. Hari pertama itu adalah ke-6, hari keduanya itu sudah ke-7 gitu, kali. Dan leluhur kita menyebutkan di sini untuk menginjak kedua hari itu dengan bahasa mudah mengucapkan, tetapi harus kita menerjemahkan dengan ilmiah dan lain sebagainya. Istilahnya dalam bahasa Bali begini, memargi galang, mantuk manggil galang. Oleh karena demikian, ini jam 5 itu sudah berjalan, kan galang. Besoknya juga sudah menjelang pagi, baru kita kembali. Sehingga memargi galang, mantuk galang. Nah, itu seperti bahasa yang simple, namun mempunyai makna yang sungguh luar biasa. Nah, yang uniknya adalah di sini, ini adalah bukan khusus untuk Bute Yadnya saja begitu. Ini adalah Bute Dewa Yadnya. Apa sebab demikian? Jadi bentuk upacaranya seperti itu, pekelemnya memang seperti itu tradisinya, dan sulit diberi nama. Apakah itu manjekelut dan lain sebagainya, tidak diberi nama. Nah, seperti itu, sehingga tetap itu dilestarikan. Kemudian yang Milenang yang melaksanakan memang pemangku desa, tetapi yang ngajikan oleh beliau, sehingga waktu ngelembar dan sebagainya, beliaulah turun untuk melakukan upacara itu. Kita kerama, pemangku, prajuru hanya mengikuti, melaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah biasa kita laksanakan. Dengan adanya dari BKK dulu, sekarang menjadi APBD, itu bisa dibuat untuk menunjang kegiatan upacara itu, sehingga beban kerama agak berkurang, lebih ringan dari itu, tapi tetap itu wajib dilakukan oleh kerama. Itu yang pertama. Kemudian 15 hari berikutnya pada purnama ke-7 adalah melakukan penyangre di pura Sari Besikan, tetapi upacaranya menghadap ke utara. Kemudian pada terus tilem berikutnya di pura dalam itu menghadap ke barat. Kemudian tilem berikutnya baru di tengah-tengah desa kita, diambil di Bali Banyar, itu pada tilem kaulu menghadap ke utara. Kemudian kembali ke purnama kaulu, yaitu di Prajepati menghadap ke barat. Kesangenya, tilem kesange sudah taur, itu adalah dalam rangka upacara penyepian. Itu letaknya juga di Bali Banyar, dan tempatnya seperti Mecaru pada umumnya. Itu menghadap aja satu, tetapi menghadapnya ke timur, tidak ke utara. Kalau tari sakral yang kita warisi sejak dahulu adalah baris omang. Itu merupakan aksara pranawa yang setelah disatukan sesungguhnya dari kata ang, ung, dan mang, Brahma, Wisnu, Iswara. Dan sesungguhnya itu merupakan penjabaran dari
Nawesangi juga, sehingga penarinya terdiri dari 9 orang, termasuk kalau di zaman tradisi dulu disebut dengan trune-gune, artinya trune yang belum nikah, tidak ada trune tua, hanya trune-gune yang dipergunakan. Dalam tarian itu untuk baris jelas itulah pasukan. Kalau baris apapun di Bali ini adalah pasukan, namun dalam rangka nyangre beliau. Jadi baris itu adalah milik beliau, mempunyai kewajiban nyangre dan ngiringang gitu. Ada nyangre dan ngiringang, baik pada waktu beliau itu adalah mekalias, baik pada waktu beliau meklis, baik juga pada waktu mempepade. Kalau di Bungkulan atau Sari Besikan disebut dengan membentar, itu yang dipergunakan. Nah, walaupun tariannya di luar dari areal pura ini mempunyai ketentuan yang spesifik, hanya bisa ditarikan pada tempat-tempat yang telah ditentukan seperti Terespate, Jabepura, kemudian di Genah Kesucian. Dan yang paling unik di sini adalah satu, tariannya itu energik, tidak seperti tari-tari yang lainnya. Kemudian pakai tamyang sebagai pembela diri, kemudian untuk menjaga kesucian beliau. Nah sekarang ke depan, karena kita pernah memiliki baris juga yang telah tidak dipelihara lagi, kemudian ada relief di depan yang harus kita ikuti juga, dan kita punya kesempatan ke arah itu adalah adanya baris jojor. Itu adalah baris yang akan direkonstruksi sesuai dengan aslinya. Baik, ini inisiatif dari Kliang Desa yang baru, dan tariannya itu adalah spesifik, kemudian termasuk gamelannya juga harus disiapkan menyendiri, tidak boleh digabung karena itu merupakan baris yang sakral juga. Tapi kalau digali masih banyak sekali juga, tapi karena keterbatasan jumlah kerama dan lain sebagainya, tapi kita berterima kasih juga karena di pura-pura lain itu sudah terpelihara baris-baris yang pernah ada di sini dan sekarang tidak ada, seperti di Pura Sari Abangan, kemudian di Dalam Buitan dengan baris kukunya, dengan pelegongannya masih lestari sekali. Dan lagi satu ini pelegongan, karena dua baris itu melibatkan orang tua, melibatkan pemuda, laki-laki, dan yang wanita harus juga dilibatkan. Sehingga pelegongan yang klasik itu kita bangun kembali. Jadi satu yang sudah jalan, kemudian dua ini direkonstruksi, baik jojor maupun pelegongan. Bukan legong, itu pelegongan namanya, bukan legong seperti tarian yang umum itu, khusus untuk iringan beliau juga. Namun masih digali juga. Om Santi.